Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Kira Hemalina Nugroho, NPM 2101010095. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan internasional, yang dimana kita akan membahas mengenai kondisi paritas internasional dan penentuan nilai tukar. Lalu ada kontrak berjangka dan opsi mata uang. Yang ketiga, suku bunga dan mata uang. Yang keempat, portofolio investasi. Yang kelima, ada exposure ekonomi, transaksi, dan transaksi. Yang keenam, struktur modal dan biaya modal internasional. Lalu yang terakhir ada ekspor dan impor. Yang pertama, mengenai kondisi paritas internasional dan penentuan nilai tukar. Selama masih ada yang bisa melakukan arbitrase, tidak akan terjadi kondisi keseimbangan atau paritas di pasar. Arbitrase adalah tindakan membeli dan menjual secara simultan aset atau komoditas yang sama atau hampir sama untuk tujuan mendapatkan keuntungan tertentu dan terjamin. Lalu yang di sini kita membahas tentang purchasing power parity. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar mata uang dua negara akan bergerak sedemikian rupa sehingga harga sekeranjang barang dan jasa yang sama di kedua negara akan sama. Harga suatu barang pada tahun tertentu tidak dapat dibandingkan secara berarti tanpa melakukan penyesuaian terhadap inflasi, sehingga perubahan kurs mungkin tidak mengindikasikan apa-apa jika kedua negara punya perbedaan tingkat inflasi. Lalu yang kedua ada International Fisher Effect. Teori ini menyatakan bahwa tingkat inflasi yang diharapkan di suatu negara akan sama dengan suku bunga nominal di negara tersebut ditambah premi risiko negara. Tingkat bunga nominal di setiap negara kira-kira sama dengan suku bunga real ditambah dengan harapan inflasi. Modal akan mengalir dari negara yang memiliki suku bunga real rendah ke negara yang memiliki suku bunganya real lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada interest rate parity. Teori ini menyatakan bahwa selisih suku bunga antara dua negara akan sama dengan selisih tingkat inflasi yang diharapkan antara kedua negara tersebut. Lalu yang kedua, mata uang yang memiliki suku bunga yang rendah diharapkan akan mengalami apresiasi relatif terhadap mata uang yang memiliki suku bunga tinggi. Investor mendapatkan premi risiko atau high return ketika memegang aset luar ketimbang aset domestik. Lalu yang ketiga, IRP memiliki implikasi langsung dalam penentuan nilai tukar. Kurs forward pada dasarnya adalah kurs spot yang diharapkan akan terjadi di masa depan. Artinya, harapan atau ekspektasi memainkan peranan dalam penentuan nilai tukar. Lalu selanjutnya dampak Fisher atau Fisher Effect menyatakan bahwa penurunan laju inflasi yang diharapkan dalam suatu negara yang akan menyebabkan kenaikan atau penurunan suku bunga secara profesional. Lalu dampak Fisher mengalami bahwa laju inflasi yang diharapkan merupakan selisih antara suku bunga nominal dan real di setiap negara. Terdapat tiga pendekatan yang memproyeksikan nilai tukar. Pertama, pendekatan pasar efisien menggunakan kurs yang ditentukan pasar atau kurs spot sebagai kurs saat ini dan atau kurs forward sebagai alat untuk memproyeksikan kurs di masa depan. Yang kedua ada pendekatan fundamental menggunakan berbagai model formal penentuan nilai tukar untuk tujuan memproyeksikan. Yang ketiga ada pendekatan teknikal. Di sini mengidentifikasikan pola dari kurs historis di masa lalu dan memproyeksikannya ke masa depan. Lalu sekarang masuk ke materi kedua, yaitu kontrak berjangka dan opsi mata uang. Baik kontrak forward maupun kontrak berjangka diklasifikasikan sebagai sekuritas klaim derivatif atau kontingen karena nilainya diperoleh dari atau tergantung pada nilai sekuritas yang mendasarinya.
Tetapi meskipun kontrak berjangka mirip dengan kontrak forward, terdapat banyak perbedaan antara keduanya, yaitu berdasarkan lokasi perdagangan. Kontrak berjangka diperdagangkan secara kompetitif di bursa yang terorganisasi, sedangkan kontrak forward diperdagangkan oleh dealer bank melalui suatu jaringan telepon dan sistem dealing yang terkomputerisasi. Dari ukuran kontrak, kontrak berjangka sendiri memiliki jumlah standar dari aset dasarnya. Lalu kontrak forward disesuaikan dengan kebutuhan partisipan. Berdasarkan penyesuaian, kontrak berjangka dilakukan secara setiap hari atau marking to market yang dilakukan oleh lembaga clearing berjangka melalui rekening performance bond participant. Lalu kontrak forward ini partisipan membeli atau menjual aset dasar jumlah yang ada dalam kontrak dari bank pada saat jatuh tempo pada harga forward. Berdasarkan tanggal, kontrak berjangka ini tanggal penyerahan terstandarisasi, sedangkan kontrak forward memenuhi keinginan investor. Lalu ada penyerahan berdasarkan kontrak forward kontrak berjangka, penyerahan aset dasar jarang dilakukan. Biasanya dilakukan transaksi perdagangan, sebaliknya untuk keluar dari pasar tersebut. Kontrak forward sendiri, penyerahan aset dasar biasanya dilakukan. Lalu yang terakhir ada biaya perdagangan. Untuk kontrak berjangka, selisih harga beli, jual, ditambah komisi pialang. Untuk forward sendiri, selisih harga jual beli ditambah biaya bank tidak langsung melalui persyaratan saldo kompensasi. Masuk di kontrak opsi. Sebuah opsi merupakan suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemiliknya, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu pada harga tertentu pada waktu tertentu di masa depan. Lalu opsi ini merupakan sekuritas derivatif atau klaim kontingen. Nilainya diturunkan dari mata uang atau klaim tertentu atas mata uang. Opsi untuk membeli aset dasar disebut call option, dan opsi untuk menjual aset dasar disebut put option. Membeli atau menjual aset dasar melalui opsi disebut dengan menggunakan opsi atau exercising the option. Jenis opsi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama opsi Eropa yang dapat digunakan hanya pada tanggal jatuh tempo atau kadaluarsa kontrak. Lalu ada opsi Amerika yang digunakan kapan saja selama masa kontrak. Masuk ke materi 3 tentang swap suku bunga dan mata uang. Instrumen derivatif yang melibatkan pertukaran arus kas bunga dan pokok dua pinjaman yang berbeda mata uang dan struktur suku bunga. Pihak-pihak yang melibatkan dalam swap ini sepakat untuk menukar kewajiban pembayaran bunga dan pokok mereka selama periode yang ditentukan. Jenis-jenisnya yaitu plain vanilla swap. Jenis swap ini paling sederhana dan melibatkan pertukaran arus kas bunga dan pokok dua pinjaman dengan tenor yang sama. Yang kedua ada basis swap. Jenis swap ini melibatkan pertukaran arus kas bunga dua pinjaman dengan tenor yang sama, tetapi dengan mata uang yang berbeda. Lalu jenis yang ketiga, cross currency swap. Jenis swap ini melibatkan pertukaran arus kas bunga dan pokok dua pinjaman dengan tenor dan mata uang yang berbeda. Memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengurangi risiko suku bunga. Swap ini dapat digunakan untuk mengubah profil risiko suku bunga. Yang kedua, mengurangi risiko mata uang. Dapat digunakan untuk mengubah exposure mata uang pinjaman. Yang ketiga, menghemat biaya pinjaman. Dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke suku bunga yang lebih rendah di pasar lain. Yang keempat, ada spekulasi.
dapat digunakan untuk berspekulasi pada pergerakan suku bunga dan nilai tukar. Pertimbangan dalam menggunakan swap suku bunga dan mata uang. Sebelum menggunakan swap suku bunga, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu berupa biaya swap, di mana dikenakan biaya yang harus dibayarkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Lalu ada risiko kredit, yaitu risiko bahwa salah satu pihak akan gagal memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada kompleksitas. Swap suku bunga adalah instrumen yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar keuangan. Materi selanjutnya tentang exposure, ekonomi, transaksi, dan transaksi. Exposure ekonomi. Yang pertama membahas exposure ekonomi. Tentang exposure operasi, yaitu situasi di mana nilai perusahaan saat ini diukur yang dihasilkan dari perubahan arus kas karena fluktuasi di masa depan. Perusahaan manapun yang memiliki pendapatan serta pengeluaran dalam bentuk mata uang asing akan memiliki operating exposure. Artinya, setiap adanya pergerakan kurs akan menyebabkan perubahan pendapatan dan pengeluaran dan berpengaruh langsung terhadap keuntungan aliran kas saat ini. Yang kedua ada transaction exposure atau exposure transaksi, ialah mengukur perubahan nilai transaksi karena berbedanya nilai kurs sebelum dan sesudah transaksi dilakukan. Jadi exposure transaksi terkait dengan transaksi yang sudah dilakukan namun belum jatuh tempo seperti utang dan piutang. Exposure ekonomi jenis ini paling dirasakan dampaknya ketika transaksi dilakukan secara kredit, baik hutang maupun piutang. Exposure transaksi terjadi adanya kontrak transaksi yang mengikat arus kas masuk dan keluar yang didenominasi oleh mata uang asing. Jika terjadi perubahan nilai tukar antara saat penerimaan atau pengeluaran uang dengan saat transaksi terjadi, maka nilai uang yang akan diharapkan diterima atau dikeluarkan pada saat transaksi menjadi tidak sama dengan kenyataannya, sehingga akan menimbulkan keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, kebijakan operasi atau pendanaan untuk mengelola exposure. Yang pertama, menyamakan arus kas mata uang. Merupakan salah satu jalan untuk meniadakan exposure panjang yang terus berlanjut yang diantisipasi perusahaan adalah dengan mendapatkan utang dalam denominasi mata uang tersebut atau matching. Yang kedua ada perjanjian pembagian risiko. Perjanjian ini merupakan perjanjian kontraktual, yaitu antara pembeli dan penjual yang sepakat untuk berbagai atau memecah dampak pergerakan mata uang atas pembayaran di antara kedua belah pihak. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak volatilitas dan pergerakan kurs nilai tukar yang tidak dapat diprediksi bagi kedua belah pihak. Yang ketiga ada back-to-back atau parallel loan, yang dikenal sebagai parallel loan ini atau credit swap. Terjadi ketika dua perusahaan di dua negara berbeda mengatur untuk meminjam dalam mata uang satu sama lain selama periode waktu tertentu. Pada tanggal pelunasan yang telah disepakati, kedua perusahaan itu mengembalikan mata uang yang dipinjam. Selanjutnya ada currency swap. Currency swap ini serupa dengan back-to-back loan. Hanya saja tidak tersaji pada neraca perusahaan. Dalam currency swap, perusahaan dan sebuah swap dealer atau swap bank sepakat untuk menukarkan jumlah yang ekuivalen atas dua mata uang yang berbeda
pada periode waktu tertentu. Dan yang kelima, leads and lags. Menentukan kembali waktu transfer dana perusahaan dapat mengurangi baik exposure operasi dan transaksi dengan mempercepat atau memperlambat waktu pembayaran yang harus dilakukan atau diterima dalam mata uang asing. Selanjutnya ada Invoicing Center. Ialah sebuah entitas atau unit bisnis dalam suatu perusahaan multinasional yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan faktur atau invoice antara berbagai cabang atau anak perusahaan yang berlokasi di negara yang berbeda. Tujuan utama dari Invoicing Center ini ialah untuk mengoptimalkan strategi perpajakan, arus kas, dan tentunya keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mengenai exposure transaksi. Tujuan utama ini ialah mempersiapkan laporan konsolidasi. Namun, laporan keuangan yang sudah ditransaksikan ini juga digunakan oleh manajemen untuk mengkaji kinerja anak perusahaan di luar negeri. Exposure transaksi ialah mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Laporan keuangan konsolidasi umumnya digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan afiliasi di luar negeri. Yang ketiga ada exposure transaksi. Exposure transaksi mengukur perubahan nilai transaksi dikarenakan perbedaan antara kurs valuta asing yang terjadi saat transaksi disepakati dan transaksi diselesaikan. Yang kedua, perubahan aliran kas yang diharapkan dari transaksi di mana kesepakatannya dilakukan sebelum terjadi perubahan kurs falas dan penyelesaian transaksi diselesaikan setelah adanya perubahan kurs falas. Dengan demikian, exposure transaksi berkaitan dengan transaksi yang sudah ada namun belum jatuh tempo sehingga akan berdampak pada aliran kas jangka pendek perusahaan. Materi selanjutnya mengenai portofolio internasional. Terintegrasinya pasar modal antara negara memberikan manfaat bagi investor berupa tingkat pengurangan risiko dalam bentuk diversifikasi portofolio yang meningkatkan kesempatan memperoleh return yang lebih besar jika dibandingkan dengan investasi pada pasar modal domestik. Yang pertama mengenai risiko total portofolio. Ada dua jenis risiko total portofolio. Yang pertama, risiko tidak sistematis adalah bagian dari risiko total yang dapat dikurangi dengan jalan diversifikasi. Risiko ini timbul karena faktor-faktor internal perusahaan atau industri yang bersifat khas dan hanya berpengaruh terhadap perusahaan atau industri tertentu. Misalnya faktor manajemen, struktur modal perusahaan, jenis produk, dan teknologi yang digunakan. Yang kedua ada risiko sistematis. Adalah bagian dari risiko total yang tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Risiko ini timbul karena faktor-faktor eksternal perusahaan dan berpengaruh terhadap semua perusahaan, misalnya kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan sosial pada umumnya. Selanjutnya mengenai manfaat portofolio internasional. Dari sudut pandang investor, diversifikasi internasional merupakan suatu cara yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko dengan cara membentuk suatu portofolio investasi yang terdiri atas kombinasi berbagai macam aset keuangan yang investasinya dilakukan di negara-negara yang berbeda, sehingga terbentuk suatu portofolio yang optimal yang menjanjikan return yang optimal pula. Manfaat diversifikasi portofolio internasional juga bisa ditinjau dari perspektif keterkaitan antar pasar saham berkembang dengan pasar saham maju.
Menurut Baker dan Harvey 95 dan Koretz 96, korelasi yang rendah antara pasar saham yang berkembang dengan pasar saham yang telah maju memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan manfaat potensial dalam melakukan diversifikasi portofolio internasional. Selanjutnya, yaitu struktur modal dan biaya modal internasional. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi biaya modal, menurut Brigham dan Hodgson 2011, menyatakan bahwa biaya modal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang beberapa berada di luar kendali perusahaan, tetapi yang lainnya dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan dan investasi perusahaan tersebut. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan ialah tingkat suku bunga dan tarif pajak. Lalu faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan ialah pertama mengubah struktur modal perusahaan, yang kedua mengubah pembayaran dividen, dan yang terakhir mengubah keputusan penganggaran modal. Terdapat modal asing yang pertama, modal asing jangka pendek atau short term debt. Di sini mengenai rekening koran, kredit penjualan, kredit dari pembelian, serta kredit vessel. Yang kedua, modal asing jangka menengah, intermediate term debt. Yang pertama ada term loan, leasing atau sewa guna usaha. Yang ketiga ada modal asing jangka panjang, long term debt. Di sini memberikan contoh yang ada obligasi bunga tetap, obligasi bunga mengambang, obligasi tanpa bunga, obligasi konservasi, lalu pinjaman hipotek. Lalu ada modal sendiri, yang pertama modal saham. Saham biasa, saham preferen, yaitu berupa pembagian dividen dan pembagian kekayaan. Dan yang ketiga, saham preferen kumulatif. Dan yang kedua ada modal cadangan. Modal cadangan ini terdiri dari cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs. Dan yang terakhir ada laba ditahan. Untuk rumus menghitung biaya modal ialah menggunakan WACC. Lalu ada asumsi model biaya modal. Yang pertama ada risiko bisnis bersifat konstan, biaya modal, serta risiko keuangan bersifat konstan, dan kebijakan dividen pula bersifat konstan. Materi yang selanjutnya mengenai ekspor dan impor. Ekspor ialah penjualan barang atau jasa ke negara lain, dan impor sendiri pembelian barang atau jasa dari negara lain. Yang pertama, proses ekspor. Yang pertama ialah identifikasi pasar potensial. Terdiri dari penelitian pasar. Di sini melakukan riset mendalam untuk memahami pasar tujuan, termasuk tren, permintaan, regulasi, serta persaingan. Dan ada pula analisis SWOT, yang dimana kita menganalisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman bisnis dalam suatu kegiatan berbisnisan. Yang ketiga ada penetapan target pasar. Lalu langkah kedua mengenai persiapan ekspor. Terdiri dari pendaftaran,
perizinan, dokumen yang perlu disiapkan, serta pembiayaan. Langkah yang ketiga yaitu negosiasi dan penjualan. Yang pertama, temukan mitra bisnis. Mencari pembeli potensial di negara tujuan melalui pameran dagang, misi dagang, atau platform online. Yang kedua ada negosiasi kontrak. Membuat kontrak jual beli yang jelas dan rinci, mencakup harga, term of payment, dan term of delivery. Yang ketiga ada promosi produk, dapat dilakukan melalui website, brosur, atau online. Yang keempat adalah langkah keempat yaitu logistik dan pengiriman. Yang kelima yaitu pembayaran serta pembiayaan. Selanjutnya mengenai proses impor. Yang langkah pertama ialah identifikasi kebutuhan. Apa saja yang dibutuhkan saat ingin mengirimkan barang atau jasa, berdasarkan permintaan dari departemen terkait atau berdasarkan analisis pasar. Yang kedua, spesifikasi produk. Menyusun deskripsi detail mengenai produk atau jasa yang dibutuhkan, termasuk kualitas, kuantitas, dan karakteristik teknis. Yang ketiga ada anggaran. Mengidentifikasi anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan memastikan kesesuaiannya dengan rencana keuangan perusahaan. Langkah yang kedua, mencari pemasok. Langkah mencari pemasok ini terdiri dari riset pasar. Melakukan mengidentifikasi pasar yang akan ditetapkan yang memiliki reputasi baik dan mampu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Lalu permintaan penawaran. Di sini mengirimkan permintaan untuk penawaran atau proposal kepada pemasok terpilih. Dokumen ini harus mencakup spesifikasi produk, jumlah, waktu pengiriman, dan persyaratan lainnya. Lalu yang kedua ada evaluasi. Mengevaluasi penawaran yang diterima berdasarkan harga, kualitas, pengalaman, dan kapasitas pemasok untuk memenuhi kebutuhan. Langkah yang ketiga, negosiasi dan pembelian. Negosiasi ialah berunding dengan pemasok untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, syarat pembayaran, atau pengiriman, dan kondisi lainnya. Yaitu selanjutnya pembuatan kontrak. Menyusun kontrak pembelian yang mengikat secara hukum yang mencakup semua kesepakatan yang telah dicapai selama negosiasi. Lalu yang ketiga ada pemesanan. Langkah yang keempat yaitu mengenai administrasi dokumen. Yang pertama, pembuatan dan pengelolaan dokumen. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kontrak, faktur, surat jalan, dan lain-lain. Yang kedua ada persetujuan dokumen. Mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait di dalam perusahaan untuk semua dokumen yang terkait dengan pengadaan. Ketiga ada penyimpanan dokumen. Menyimpan dokumen-dokumen tersebut secara terorganisir untuk memudahkan referensi dan audit di masa depan. Lalu langkah yang kelima, pembayaran kepada pemasok. Melalui verifikasi faktur, persetujuan pembayaran, yaitu mendapatkan persetujuan internal untuk melakukan pembayaran berdasarkan kebijakan keuangan perusahaan. Proses pembayaran. Melakukan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, cek, atau metode pembayaran lainnya yang disetujui. Dan terakhir ada rekonsiliasi, yaitu mencocokkan pembayaran dengan catatan akuntansi untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar. Selanjutnya mengenai risiko dalam ekspor dan impor. Yang pertama, risiko valuta asing atau foreign exchange risk.
adalah risiko kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Risiko ini sering dihadapi oleh perusahaan yang melakukan transaksi internasional, seperti ekspor dan impor, atau memiliki aset dan kewajiban dalam mata uang asing. Lalu yang kedua ada risiko politik atau political risk, ialah risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan atau ketidakstabilan dalam lingkungan politik suatu negara. Risiko ini bisa berupa perubahan kebijakan pemerintah, konflik politik, nasionalisasi aset, perang, atau pemberontakan. Risiko politik dapat berdampak signifikan pada operasi bisnis dan investasi di negara tersebut. Yang kedua ada risiko kredit atau credit risk, adalah risiko kerugian yang timbul karena kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Risiko ini biasanya dihadapi oleh lembaga keuangan seperti bank, namun juga dapat dihadapi oleh perusahaan yang memberikan kredit kepada pelanggan. Jika pelanggan atau peminjam gagal membayar utang atau kewajiban mereka, perusahaan atau lembaga keuangan tersebut dapat mengalami kerugian. Yang keempat ada risiko logistik atau logistik risk, adalah risiko yang terkait dengan proses pengiriman dan distribusi barang. Risiko ini dapat mencakup kerugian akibat keterlambatan pengiriman, kerusakan barang selama pengiriman, hilangnya barang, atau gangguan dalam rantai pasokan. Risiko logistik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk bencana alam, kecelakaan, masalah transportasi, atau kegagalan teknologi. Lalu ada strategi pembayaran, jadi letter of credit. Garansi pembayaran yang bisa diberikan oleh bank membeli untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. Lalu yang kedua ada open account, pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Lalu yang kedua ada advance payment, pembayaran di muka sebelum barang dikirim. Lalu yang terakhir ada factory, penjualan piutang kepada pihak ketiga untuk memperoleh likuiditas. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.